katanya dulu tuh pakai pola ini, pakai aplikasi ini, pakai pola ini segala macam. Bohong, Om. Oh, bohong itu. Bohong. Kalau ada misalnya pola atau strategi jitu menangin Bohong. judi Dari karyawan. rekening karyawan, Ngejual ke owner website ke bos lah ya. ke bos. Dibayar Jual ke berapa? bos. Dibayar satu rekening itu bisa 300, bisa 2,5. Ada orang nih mau kerja, kirim ke Kamboja, kayak gitu. Dikirim ke Kamboja. Dia saya mau kerja itu aja. Padahal ke Kamboja ya. Saya udah izin, Pak, ini kerja ke Kamboja ya kan. Kerja benar. Udah bohong padahal. Kinjun Podcast. Oke, Gary di Iya. studio sudah hadir, akan menceritakan pengalamannya kerja di Indonesia, Iya. menjadi admin judol. Iya, betul. Admin sama operator sama ya. Sama aja. Nah, coba ceritakan awal mula dapat informasi dari mana dan apa yang membuatmu tuh pengen kerja di sana. Sebenarnya waktu itu iseng nyari kerja ya karena masih pengangguran. Enggak. Ini ada info lowongan pekerjaan untuk jadi admin game online. Saya kira kan Game online. Iya. Terus? Saya kira game online pada umumnya gitu ya kan. Saya kira game online pada umumnya gitu segala macamnya. Ketika pembicaraan lewat telepon, terus juga udah ketemu dengan owner si bisnisnya ini, ternyata ya judi online. Judi online gitu. Jadi saya waktu itu kan tahun 2022 itu kan bisa dibilang susah ya buat nyari kerja ya, susah banget malah. Bilangnya game online ya. Iya. Tapi memang benar game online, cuman game online apa gitu? Iya. Nggak tahu ya. Iya. Gitu loh. Oke, 2022 selesai kerja. Nyari kerja tuh awal tahun 2022 ya kan. Terus habis itu di online ya kan. Suka nge-game juga gak? Suka nge-game. Saya kira game-game pada umumnya gitu loh, game online pada umumnya gitu loh. Tapi kok ini judi online gitu loh, macam kayak slot gitu, kayak kasino gitu. Iya. Cuman ya udahlah, daripada susah nyari kerja lagi kemana-mana, ya udah akhirnya saya terima tuh. Saya ambil pekerjaan itu. Wawancara juga gitu. Wawancara 4 mata. Bawa CV gitu. Enggak bawa sih, cuma modal KTP sama kakak aja. Terus waktu di sana siapa yang wawancara? Ada HRD-nya? Kayak modelan ARD sih, iya. Kayak modelan ARD gitu, cuman dia kayak ngurusin kayak gaji karyawan, kayak gitu sih. Kayak ngurusin apa gitu, operasional, kayak gitu. Dia. Berarti ini sekitar 2021 ya kejadiannya? 2001 akhir mendekati 2022. 2021-2022 ya? Iya. Mau Januari 2022? Iya. Oke. Covid lah ya waktu Iya, itu pas ya? Covid. Oke. Nah, ketika nyampe di ruang wawancara itu seperti apa di sana waktu itu? Oh enggak, saya waktu itu dibawa ke apartemen juga. Oh, apartemen. Dibawa ke apartemen di daerah Tanjung Duren. Jakarta Di Barat ya? Jakarta Barat ya kan. Tanjung Duren, boleh sebut nama apartemennya nggak sih? Nggak usah. Ya. Ya daerah situ. Iya. Ya kan. Di situ kita disediain mes. Disediain mes. Waktu itu saya dapat kerja shift malam pertama kali kerja shift malam. Berarti ngantornya di apartemen itu? Di apartemen gitu. Itu awal-awal saya megang nggak langsung megang buat ngisi saldo depo dari pemain gitu, enggak. Awal-awal itu saya itu cuman balesin live chat dari orang aja sih. Di apartemen tersebut banyak PC komputer di situ? Iya, banyak. Wih. Banyak. Oke. Itu berapa unit apartemen di situ? Satu apa lebih atau bagaimana? Lebih. Oh, jadi ya jadi kan itu yang di Tanjung Duren itu kan nggak cuma apartemen satu doang nih. Iya. Misalkan apartemen A buat mes, yang B buat kantornya. Kayak gitu. Terus gimana?
ya udah, awal-awal saya kerja tuh cuman megang live chat doang, balas-balasin. Ya pertama dia ada pemain baru depo ya kan. Iya. Baru deponya nggak masuk, mungkin dia masuk live chat ya kan, nanya deponya nggak masuk nih apa gimana, kita yang balesin. Iya. Gitu loh. Kita nggak make nama asli sendiri, make nama perempuan, gambarnya pun gambar perempuan. Gambarnya perempuan gitu. Oke. Terus kasus-kasus apa yang dialami, ditemui waktu itu, Gary? Waktu jalan udah 3 bulan ya. Maksudnya di live chat itu kita spesifik live chat dulu. Heeh. Selain depo nggak masuk, terus apa lagi? Depo nggak masuk, biasanya WD-nya nggak kekirim. WD-nya nggak masuk ke rekening ke pemain. Iya, depo nggak masuk. WD itu kayak penarikan saldonya kan, saldo dari permainan. Tapi depo ada juga yang nggak masuk, udah transfer nggak masuk ke sistem itu. Ada sih. Ada juga. Ada. Ada kayak gitu, biasanya kayak gitu sistem dari bank. Sistem dari bank, bukan sistem dari kita. Oke. Terus dari WD tadi nggak masuk. Kalau dari WD sama persis gitu. Kalau WD itu buat penarikan tunai dari permainan itu biasanya banyak nih, kayak syarat-syarat harus depo berapa ratus ribu sekian gitu loh, baru bisa penarikan. Kenapa aturannya begitu? Saya kurang ngerti ya apa gimana, padahal ada pemain baru udah depo sekitar 50.000 atau 100.000 gitu. Mungkin ya mungkin nggak tahu permainannya gimana. Ya kan dari pemilik WP gimana gitu ya kan. Saya kurang tahu juga. Soalnya kan juga saya cuman masukin saldo doang, terus juga ngeluarin. Masukin saldo ke akun pemain. Gimana caranya itu? Biasanya kita nunggu transferan dulu. Pertama banget. Pertama banget itu harus nunggu transferan dulu. Dari pemain. Nanti ada tuh buktinya. Nanti si pemain itu bikin form. Pernah nggak pemain itu kirim bukti fiktif? Itu biasanya kita teliti lagi. Ini bukti fiktif apa enggak? Caranya gimana? Lihat dari mutasi rekening. Bisa buka itu juga? Bisa. M-banking atau klik BCA? M-banking, klik BCA, M-banking sih rata-rata M-banking. Kita ngecek ya. Berarti di situ ada HP-nya juga ya? Ada HP banyak banget. Nggak kehitung. Terus waktu itu ditawarin gaji berapa di admin judul? Waktu itu awal-awal sih masih di antara 5 sampai 6 ya. Banyak sekali ya? Iya. Di atas UMR ya? Iya, 5 sampai 6. 5 sampai 6 juta. Ntar 3 bulan sekali kita dapat bonus. 3 bulan sekali. Itu dalam satu shift itu kerjanya berapa lama? 12 jam. 12 jam. Jam 7 ketemu jam 7 malam ketemu jam 7 pagi. Ada rekap gitu nggak, misalnya dalam shiftmu tuh dapat berapa omset gitu? Omset itu biasanya dihitungnya per akhir bulan. Per akhir bulan itu bisa sampai ya sekian bisa sampai 15 M atau lebih. 15 M lebih omsetnya. Omset doang. Pantas dia berani gaji segitu ya. Lebih. Itu omset doang ya? yang besar. Itu yang lo tahu. Iya. Itu karena saya dulu tuh ibarat katanya bisa dibilang admin atau CS bandel gitu, bisa ngacak-ngacak ini. Bisa ngacak-ngacak, maksudnya bisa tahu omset dari website berapa, ini apa berapa, cuman ngeliat aja gitu, nggak cuman ngeliat aja, omsetnya segini, masuknya segini. Di website itu bisa dilihat? Bisa. Di menu apa di sana dilihatnya? Di Excel di Excel. Ada rekapannya. Ada rekapannya. 15 M lebih. Iya, lebih besar. Satu website itu. Satu website ya. Gila ya. Satu website. Ada di tempatmu itu ada berapa website? Ada 3. Ada 3 website, cuman yang paling produktif itu 2.
yang paling produktif buat ngasilin omset gitu. Ada perbedaan apa kok? Ada yang lebih banyak, ada yang sedikit. Mungkin karena marketingnya. Oh, Soalnya di situ emang ada marketingnya sih. ada berapa divisi di sana? Sana ada CS, ada live chat, telemarketing, digital marketing. Waktu itu sempat ngobrol-ngobrol juga sama beberapa divisi gitu. Sempet. Kalau marketing sama telemarketing ini perbedaannya apa? Kalau digital marketing tuh dia nempelin iklan nih di website lain. Dia misalkan kayak kita mau nonton film kan biasanya ada tuh Iya. di website bajakannya. Itu biasanya dia nempelin iklan di situ. Kalau digital marketing, kalau telemarketing itu biasanya telemarketing itu nelpon orang buat undang jadi pemain. Nelpon orang. Tapi nelponnya pakai WhatsApp atau Pakai telepon biasa? WhatsApp. Pakai WhatsApp. Biasanya yang nelpon tuh cewek. Cewek. Harus cewek. Ya? Harus cewek. Biar menggoda. Gitu. Gitu. Udah pasti cewek telemarketingnya itu. Oke. Jadi WA termasuk gue sendiri pernah di WA juga tuh. Iya kan pernah. Jackpot sekian kali gitu. Iya itu dulu sering banget kayak gitu. Cuman kalau sekarang sih kayaknya kalau buat masuk ke WA kayak gitu udah jarang ya. Udah nggak pernah malahan. Gimana job desk telemarketingnya sekarang? Pakai apa? Mungkin dia pakai telemarketingnya udah nggak ini nih. Cuman digital marketingnya sih masih jalan. Kayak nempelin iklan di website kayak gitu aja. Orang kalau ditelepon mau main judi nggak gitu orang nggak mau ya. Iya. Udah nggak mau gitu. Udah jarang minat ya malahan sekarang. Kan gara-gara apa ya? Kalau dulu kan pas masih 2022 itu kan masih rame-ramenya. Mungkin ya setelah dia bisa masukin lewat WhatsApp. Terus juga lagi tuh pernah. Apa tuh? Lagi tuh pernah dia live stream Di platform apa? di YouTube. Di YouTube. YouTube, Facebook. Itu punya siapa YouTube-nya? YouTube-nya kayaknya beli akun deh. Beli akun, mungkin yang udah subscribernya udah 10.000 atau 15.000-an. Gede tuh. Iya ya kan. Nanti dia live stream di situ. Main apa? itu judi. Main judol. Sambil live stream. Iya. Terus kalau mau daftar di sini. Iya, daftar di website ini. Itu Jadi yang main. Terus. Jadi kayak cuman settingan doang itu permainannya padahal. Kelihatannya menang. Kelihatannya menang mulu gitu menarik. kan. Jadi itu dia buat narik orang biar main di website dia. Yang join live stream banyak. Dari Indonesia semuanya berarti. Semuanya. Terus yang itu artisnya yang live stream itu cewek cowok? Rata-rata cewek. Cewek. Pakai topeng. Iya, enggak. Langsung Kebuka semua. Itu zaman kapan itu? Udah lama banget. Itu tahun 2022 itu kan masih rame-ramenya. Oh, itu tuh masih bebas masih ya. bebas. Jadi dicari cocok cakep Iya. gitu ya buat live gitu. Masih bebas lah ibarat katanya. Terus iya. Terus setelah itu palingan kita di apa ya? Oh ya ada kejadian unik nih. apa biasanya. tuh uniknya? Ada CS admin yang nakal gitu loh. Jadi kayak nyolong uang omset. Nyolong uang omset itu biasanya dia paling ngambil 10 juta 15 juta. Banyak ya? Banyak. Langsung ditransfer kemana itu? Biasanya Operan kemana? Misalkan kayak omnya nih. Omnya ngambil. Iya. Nanti uangnya taruh di rekening saya Iya. kayak gitu. Nanti saya oper lagi kemana gitu. Jadi jejaknya susah Dilacak. dilacak. Itu waktu itu bukan saya yang ini ya, yang beraksi. Cuman ada teman saya itu ada kena 3 orang ketahuan nyolong lah. uang omset ya. Gimana cara ketahuannya?
Jadi ke track deh dari sistem website. Oh, ini enggak, ini janggal nih. Masa WD 10 juta langsung dia approve, bukannya dilihat dulu turnovernya berapa apa gimana, terus juga dia main berapa lama gitu ya kan. Langsung di approve aja gitu, jadi uang keluar gitu. Berarti kalau WD itu ke rekening pemain atau rekening siapa? Rekening pemain kalau WD aslinya. Tapi bisa disadap, Bisa. bukan rekening kita. Iya, Wih, bisa. gitu. Akhirnya ketahuan di situ rekening tujuannya kemana ya kan. Nah, nama ini nih kenal nih karyawan kita ya kan. Itu langsung diinterogasi 3 orang. 3 orang diinterogasi 3 sama orang. Sama yang punya website, terus sama ya bodyguardnya semua. Orang-orang timur lah. Iya. Ya kan. Terus apa yang terjadi? Ya terjadi pemukulan itu segala. Cewek-cewek itu? Hah? 3 cewek. Cowok semua. Cowok semua. Yang jadi interogasi semacam kayak gitu, bahkan ada yang mau dilempar dari balkon apartemen gitu. Oke. Ya kan. Mau dilempar. Iya, dari balkon gitu. Baru dia ngaku Oh. kayak gitu. Akhirnya ngaku apa? Kenapa dia nyolong? Mungkin Tergiur atau memang lagi butuh atau gitu? tergiur karena ngeliat uang banyak. Wah, banyak. Uang banyak, segitu banyaknya ya cuman ngamprah aja gitu. Gitu loh. Akhirnya ngaku. Aku kalau misalkan dia ngambil, akhirnya uangnya sebenarnya udah kepake berapa juta sekian, udah kepake, dibalikin cuma berapa, dia udah langsung cut off nggak dipekerjain lagi. Nggak dipekerjain lagi. Udah berapa orang di sana? Semuanya. Semua ada PC. Itu mungkin sekitar 30 orangan. 30 orang 30 orang di apartemen itu. Iya, di apartemen. Tapi beda lantai ya. Beda lantai. Nggak cuma satu lantai aja selalu. Satu lantai. Langsung tinggal di situ. Iya. Gitu. Langsung tinggal di situ, ngemes di situ juga. Kayak gitu daerah sana, Tanjung Barat. Tanjung Duren. Tanjung Duren ya. Untuk makan segala macam udah dikasih. Udah dikasih. Fasilitas semua. Fasilitas semuanya dikasih. Ada hari libur. Hari libur ada. Tapi kantornya setiap hari ya. Kantor setiap hari operasional. Sip-sipan 24 jam. 24 jam. 24 jam itu. Mengalahkan perbankan ya. Mengalahkan perbankan. 24 jam itu deh. Suka dukanya apa waktu itu? Ya paling suka dukanya. Sukanya gajinya tinggi lah ya. Ya, sukanya gajinya tinggi. Terus pernah mengalami apa? Sukanya gajinya tinggi juga, bonusannya lumayan gede waktu itu. Ada tekanan nggak? Kalau tekanannya itu waktu ada kehilangan uang itu ditekan semua karyawan, disuruh ngaku. Oh. Iya, Tapi disuruh ngaku. Gary nggak ngaku. Ya, saya nggak ngerasa ngambil. Jadi- Ngapain saya ngaku? Iya, nggak ngerasa ngambil ya. Iya, saya nggak ngerasa ngambil. Ngapain saya ngaku ya? Malah saya tunjukin nih mutasi rekening saya. Nggak ada masuk ya. Nggak ada uang masuk, malahan ada setoran tunai doang tuh. Setoran jujur. tunai sama duit keluar. Kerjanya jujur. berarti ya. Ya kan? Tapi Gary juga pasti ngelihat ya duit masuk yang banyak banget gitu ya. Ya. Ih, Bahkan ada yang depo itu sampai berani dia depo 20 juta. 20 juta. 20 juta. Bahkan satu akun pernah saya lihat itu total deponya itu sampai 750 juta, menangnya cuma 40 jutaan. Wow. Ya, Itu kalah menang itu bisa diatur. bisa banget. Berarti ini masuknya ke judi scam ya. Scam. Kalau yang kemarin duduk di sini itu di Kamboja ya itu nggak bisa katanya. Bisa diatur. Berarti ini bisa disetting. Misalnya ada pengusaha nih, pokoknya kaya lah. Nah, yang dulu kaya ini pengusahanya, duitnya banyak. Di profiling dulu, dilihat-lihat sosmednya apa segala macam. Kalau omong ini terbukti orang kaya nih, berarti itu kemenangan kalahnya itu diatur.
Enggak juga. Apa enggak? Enggak pandang bulu. Oh gitu. Enggak pandang bulu, mau miskin mau kaya, kemenangan kalah itu diatur semua. Saya pengen tahu rumusnya. Kalau misalnya ada yang berani depo sampai 20 juta, kalau dia mau WD berapa yang dikasih? Kalau dia Itu menang sampai ratusan juta misalnya. Itu tergantung kita yang nyeting, tergantung adminnya yang mau nyeting kemenangannya dia berapa. Coba kasih rumusnya supaya Misalkan- perusahaanmu nggak rugi. Gimana Iya, caranya? misalkan Ya. ya misalkan dia depo 20 jutaan, ya kan, depo 20 jutaan. Ya mungkin nanti dia kalah-kalahnya itu 10 juta. Masuk ke WD-nya itu ke sekitar 5 juta. Kayak gitu. Wih, profitnya ke pemain tuh kecil. 15 juta kalah, 5 juta menang itu dikasih. Iya, Oke, dikasih. dikasih. Kalau misalnya, oh berarti kemenangannya itu disetting juga ya? Setting. Maksudnya di setting misalnya 20 juta terus dikasih menang misalnya 100%, jadi 40 juta misalnya. Oh, nggak bisa. ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Berapa persen bisanya dikasih menang? Biasanya berapa persennya itu persentase kemenangan dari total depo yang pas uang pertama kali masuk itu paling Berapa persen? ya kurang dari 50%. Kurang dari 50%. Iya, kurang dari 50%. Pokoknya duit masuk sama keluar itu harus lebih banyak yang masuk. Lebih banyak yang masuk. Oke. Harus gitu. 20 juta masuk nih. Ah, Jadi kalau misalnya dia mau WD, misal ada menang nih, misalnya berapa? misalkan dia ada WD 10 juta. Menang itu berarti. Menang. Nah, menang 10. Menang 10. Yang bisa WD 10 juta. bisa. Bisa. Oke. Jadi yang ibarat katanya dulu tuh pakai pola ini, pakai aplikasi ini, pakai pola ini segala macam. Bohong, Om. Oh, bohong itu. Bohong. Kalau ada misalnya pola atau strategi jitu menangin Bohong. judi Bohong. gitu, gak ada ya. Nggak ada. Itu benar-benar pure permainan dari owner website sama admin. Oh gitu. Iya, Berarti menang kalahnya di tangan di tangan kita tangan semua. bandar ya. Iya. Nggak ada itu bohong banget itu. Oh, kalau misalnya temanmu misalnya, lu jadi pemain aja ntar gue kasih menang, lu tetap nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena SOP-nya begitu ya. Mengenai shopping. Kalau memang bisa mau starter aja menang aja. Oh, ya. Iya benar. Iya. Cuman ya gitu sih. Oh, Cuman ya nggak ada yang bisa kaya ya, dari judi ini ya kayak gitu. berarti kamu bisa ya atur menang kalahnya. Bisa. Nah, waktu masuk ke sana dikasih tahu gitu juga. Dikasih tahu, diajarin caranya gimana. Nah, gimana ngomongnya waktu itu? Diajarin nih kalau bisa dia depo sekian, keluarnya sekian aja gini ya kan. Ini permainannya misalkan dia mainan slot nih. Dia mainan slot nih. Cobain aja dulu, kasih menang aja dulu berapa kali, kasih anak aja dulu. Ya kan dari durasi dia main. Nanti setelah udah lama, udah 1 jam atau setengah jam dia main di website itu, baru tuh dikasih kalah. Diatur kekalahannya gimana? Diatur kekalahannya nggak langsung kalah gitu, enggak. Pelan-pelan. Kalau misalkan langsung kayak gitu dia mungkin langsung kecewa. Cuman kalau misalkan kalahnya pelan-pelan kayak gitu bikin orang penasaran. Wah anjir gua kalah nih ya kan. Kalah, depo lagi lah 50.000, depo lagi 200.000. Misalkan kayak gitu. Itu Oke. sih yang saya lihat. Supaya dia nggak terlihat langsung habis dan kapok, depo 50.000. Itu gimana tuh? Dikasih menang di kapan itu? Itu dikasih menangnya nanti setelah sekian ratus ribu dia depo. 300 ribuan mungkin. Dikasih menang. Ini baru dikasih menang. Berarti yang 50.000 tuh hilang dulu. Hilang dulu ya. Oke. Hilang dulu, nanti baru habis itu dikasih menang. Menangnya pun nggak selalu menang terus, enggak.
kan banyak cerita juga nih Mas. Ada yang depo 100.000 menang jadi 1 juta gitu. Iya. Itu ada yang begitu. Itu biasanya itu orang website ya. Orang website apa? Jadi kayak kalau misalkan kita berbicara politik itu buzzernya. Buzzernya gitu kayak misalkan gue main di website ini depo segini, WD segini gitu loh. Padahal itu orang marketingnya Mas. Oh gitu. Tapi yang pernah datang ke sini, yang duduk di sini, ada yang begitu ngomong, maksudnya pemain yang ngomong masukin kemarin aja itu yang ngomong tuh masukin berapa gitu, jadi pokoknya menang dalam waktu seminggu 2 minggu lah, jadi banyak lah pokoknya. Kenapa ada yang begitu ya? Apa beda-beda perusahaan atau gimana? Mungkin beda website ya. Beda website. Mungkin beda website, dia mainnya di mana? Dia biasanya sih di komen-komen YouTube atau di komen-komen postingan Facebook biasanya ada aja begitu loh. Gue depo 100.000 nih, menang 4 juta, menang 5 juta sekian. Itu sebenarnya orang marketing Mas. Iya. Aku main di situs ini gitu. Iya, aku main di situs ini kayak gitu. Itu orang marketingnya sebenarnya. Oh gitu. Kemarin juga kaget saya. Ada yang menang 600 juta. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Terus ada juga tuh cerita juga nih. Menangnya udah nggak masuk akal, nggak bisa di WD katanya. Nggak mungkin. Pemain paling gede waktu pengalaman saya nge-WD-in itu paling gede itu cuman sekitar 50 jutaan. 50 juta. Di atas 50 juta itu udah impossible. Oke. Udah mustahil banget. WD 50 juta itu berarti dia udah depo dan kalah berapa itu? Mungkin udah banyak. Udah banyak, dia deponya udah pasti udah banyak. Kalahnya pasti udah banyak dia. Oke. Nah, dari pengalamanmu kan sebagai admin yang suka-suka depo, wah ini terus ini lagi, wah ini si kaya nih. Iya, ada nggak yang begitu? Ada. Saya ngapalin nama dengan nomor rekening. Biasanya kayak gitu. Nah, biasanya itu dari telemarketing ngoper nih ke CS atau ke admin. Ini orang ada nih. Iya kan, orang ada. Coba lo kulik-kulik terus deh dari telemarketing, kulik-kulik terus biar disuruh main. Itu di sekali depo 10 juta, 20 juta. Tapi kalau misalkan kita tarik lagi di akun pemainnya itu total deponya paling gede, total WD-nya terkecil. Kenapa itu? Dia nggak WD atau apa? Kan ada yang bilang gini, saya udah menang 50 juta tapi saya WD cuman ya 2 juta buat rokok gitu, yang lainnya saya mainin gitu. Nggak mungkin. Kalau di tempatmu biasanya kalau udah menang segitu banyaknya di WD semua? Di WD sama modal-modalnya? Di WD semua. Nggak mungkin ditahan-tahan gitu, dicicil-cicil gitu WD-nya. Nggak mungkin begitu. Nggak mungkin. Biasanya narik semua. Gitu, narik semua. Tapi dengan ketelitian kita ya, kita cek dulu profil orangnya seperti apa gimana juga. Ngeceknya di mana? Ngeceknya dari jumlah depo, terus juga lama dia bermain di situs-situ. Udah palingan itu aja. Apa yang bisa dibaca dari situ? Berapa lama dia main, terus deponya berapa? Informasi apa yang bisa didapat? Palingan daftar transfer aja sih. Daftar transfer ya. Kalau yang main sampai sehari bisa 5 jam, 6 jam gitu? Bisa kayak gitu. Itu biasanya gimana tuh? Banyak duitnya atau gimana? Enggak juga. Orang yang udah mantengin handphone lama-lama juga sampai berjam-jam, belum tentu dia bisa saldo depositnya itu yang di permainan itu enggak selalu banyak. Enggak inilah pokoknya. Enggak relevan banget gitu kalau misalkan emang bisa dibilang kita main lama apa gimana depositnya, saldo depositnya jadi gede apa gimana, enggak. Kayak gitu.
Biasanya gimana? Duitnya kecil-kecil itu. Kecil-kecil. Yang suka main lama. Kecil-kecil. Mainnya dikit-dikit gitu jadi 100 200-an kayak biar gitu. lama gitu. Iya. Terus yang ada temuan besar-besar itu biasanya langsung Biasanya tembak gitu. langsung tembak dia. Wah, Langsung ngebet gede. Langsung ngebet gede dia. Langsung taruhan gede. Biasanya kayak gitu ya, suka-suka yang main aja ya, mungkin kebanyakan duit apa gimana. dan kita nggak tahu itu duit Iya. jual rumah, duit Iya. apa, utang kan. Iya. Kita nggak tahu ya. Iya. Ya terserah dia gitu mau ngapain. Mungkin sih palingan itu aja yang bisa tahu. Oke, biasanya ada nggak yang nggak balik lagi gitu? Maksudnya? Nggak balik lagi main gitu? Oh, kalau misalkan nggak balik lagi main, Diapain biasanya? itu jarang. Maksudnya jarang ada yang nggak balik lagi main gitu. Mungkin rata-rata yang pemain ini pemain baru semua. Pemain baru Pemain baru. yang suka depo-depo itu? Iya. Pemain baru semua. Maksudnya dalam satu orang nih, berapa kali dari pantauanmu berapa kali dia bertahan gitu? Depo berapa lama? Ya paling satu apa tiga kali depo dia langsung ganti lagi, masuk orang baru, ganti pemain baru, Gitu. kayak gitu. Dalam jangka panjang yang sampai sebulan 2 bulan nggak ada. Nggak, jarang. Itu biasa pemain gede, Yang gede-gede itu. yang gede-gede. Oh. Kalau misalkan sampai berbulan-bulan dia stay di website kita, itu biasa pemain gede. Udah percaya banget lah, ibarat katanya nyari duit di situ, padahal mah uangnya kita puterin, kita settingin. Oke, sekarang kita ngomongin rekening yang dipakai oleh perusahaanmu itu rekening apa itu? Oh, jadi gini Om. Kalau rekening itu biasanya dari karyawan. Rekening karyawan. Ngejual Ngejual ke? ke owner website, Ke bos lah ya. ke bos. Dibayar Jual ke berapa? bos. Dibayar satu rekening itu bisa 300, bisa 2,5. Oh, berarti duit-duit yang masuk itu ke rekening ini karyawan. Iya, Wih. iya. Kalau transfer ke mana-mana bisa tuh. Bisa. Tapi aksesnya dikasih ke bos. Enggak. Jadi begitu kita Nitip. bikin, kita kayak misalkan ditawarin nih, mau jual rekening nggak? Mau jual rekening nggak? Itu katanya. Satu rekening 200 apa 2,5 gitu. Waktu itu sih saya ditawarin 300 ya, rekening apa gitu, BRI kalau nggak salah. Ya kan? Itu saya datang ke bank, bener-bener datang ke bank, Bikin. bikin. Terus nanti buku tabungannya, Dipegang. bankingnya dipegang sama Dipegang sama bos, semuanya, bos. bukan nama saya. Jadi Cuman pakai nama doang. pakai nama aja. Oke. Pakai nama aja kayak gitu. Sama juga kalau misalkan dia website transaksinya pakai e-wallet kayak OVO, Dana, itu juga bisa dijual. Bisa. Itu pakai apa? Rekening apa itu kalau e-wallet gitu? Kayak apa ya? Kayaknya kalau sekarang kayak Dana aja. Kalau buat bisa saling terima transferan atau kita ngirim transfer aja kudu pakai verifikasi KTP kan? Iya, kita begitu. Bisa. Bisa. Pakai karyawan bisa. Bisa. Kita punya karyawan. Jual nanti kayak dikasih handphonenya, namanya misalkan nama saya nama Gary gitu. Itu handphone rekening saya. Di situ ada rekening saya yang BCA, ada yang rekening saya yang BRI, satu handphone itu. Iya. Oh, pernah Kak dipanggil sama pihak bank gitu misalnya, wih ini transaksinya banyak banget, dikit-dikit banyak misalnya, kok saldonya gede banget misalnya. Enggak, itu strategi dari kitanya. Misalkan udah masuk nih uang masuk misalkan sekitar 30 jutaan, itu langsung dipindahin, pindah dana gitu. Pindah dana ke rekening si bos. Oh berarti saya percaya itu bukan rekening dia. Iya,
beda lagi kan? pasti beda lagi. Beda lagi ya. Ada kan istilahnya rekening penampung, rekening depo gitu Iya. kan. Rekening WD ya kan. Nah, Jadi buat rekening buat transaksi keluar sama transaksi masuk tuh beda-beda. beda-beda ya. Beda-beda. Jadi nggak jadi satu. Waktu itu rekening saya buat transaksi masuk aja semua. Kayak gitu. Jadi per 30 juta itu per 30 juta sekian itu pindah dana Beda-beda. kayak gitu. Jadi nggak begitu numpuk banyak gitu loh. Bank-bank apa yang dipakai biasanya? Yang paling sering BCA. Biasanya paling banyak orang pakai. Paling banyak. Paling banyak orang pakai BCA, BNI, BRI. Itu banyak Om. BSI. BSI. CMB Niaga, Bank. Bank ada. Itu kan Bank itu nggak perlu pakai kartu ya. Nggak perlu. Bank digital itu. Iya. Oke, biasanya kan lu sama teman-teman lu misalnya diajak ke bank, ditanya sama tukang bank, bikin rekening buat apa gitu. Jawabnya apa tuh? Enggak, kita sama si bos ya. Jalan ke sana. Enggak jalan sendiri, didampingin. Sama bos. Tapi kan diproses sama pihak bank. Iya. Nanti yang duduk di kursi itu kan yang mau buka. Yang mau buka saya. Nah, Nanti itu. paling bos ini nunggu di belakang. Terus saya Maju ke depan saya gitu. petugas bank nih. Mas, ya mau buka rekening, pasti nanya gitu kan, buat apa gitu. Tujuannya buat buka rekening. Paling buka buat tabungan, paling buka ya buat naruh gaji aja, naruh gaji kerja gitu misalnya. Standar ya. Standar. Itu pasti percaya. CSO dari banknya. Itu pasti percaya. Ada yang nanya kerja di mana? Kerja di mana kita nyebut nama ininya, nama perusahaan palsu juga. Oh, Iya. oh gitu. Si banknya goblok juga ya? Iya. Gak tracking ini bank Nggak. PT apa gitu? Nggak. Perusahaan palsu juga. Kayak misalkan CP apa gitu. Oh gitu. Iya. Nanti juga ada kayak surat pengantar gitu dari CP itu? dari bos. Oh bisa jadi. Iya. CP itu ada yang CP beneran atau CP-CP-an gitu ya, buat-buatan gitu, Iya, tapi telepon. Surat pengantar gitu dari bosnya. Buat bikin rekening. Oh gitu. Ya gitu. Oh dari karyawan di CP ini gitu. Iya. Ya? Wih, Kayak seru gitu. ya. Canggih juga ya. Nanti bisa dikibul juga nih tuh. Bisa. Pihak bank ini ya. Itu dulu cuman mungkin sekarang udah ketat ya, udah lebih ketat lagi. Sekarang kasihan apa yang apa namanya yang karyawan-karyawannya, kalau misalnya ada transaksi mencurigakan itu yang dipanggil nanti data-data yang ada di itu kan di rekening itu. Iya. Kayak misalkan transaksi mencurigakan yang di rekening saya ini panggil. Pernah dipanggil? Alhamdulillah nggak pernah. Tapi teman saya pernah. Itu gimana? Dipanggil ke bank. Transaksi mencurigakannya ditanya, ini ada uang masuk sekian ini segala macamnya. Ini transaksi apa? Kamu transaksi apa ini segala macam? Dia bilang cuman ini bisnis saya ya kan, ini bisnis saya impor ekspor gitu. Jadi kibul-kibulan aja. Pakai bobona masih palsu. Oh gitu. Iya. Ini CP perusahaan saya, ini bukti importir saya dari import saya atau ekspor saya gitu. Itu alasan-alasan seperti itu sudah didesain ya? Udah didesain. Udah didikte. Sama bosnya, nanti Iya. kamu ngomong begini itu CP-nya jelas kayak perusahaan beneran ya. Iya. Nanti kalau misalkan emang dibuktiin buat ditelepon apa gimana, ya mereka udah siap. Ada CS-nya. Ada CS. Mereka udah siap. Udah siap ya. Misalkan dari bank ditelepon ke CV gitu misalkan. Mereka udah siap gitu. Alasan ini segala macam. Kayak real berarti ya, kayak Iya. nyata ya. Kayak nyata. Nah, ini misalnya ada banyak sekali masuk dana-dana, bisa jadi penjualan bisnis apa, produk apa gitu. Iya. Misalkan kayak gitu. Jadi berapa lama di sana? Itu sampai bulan apa ya? Bulan September. Dari mulainya 2022. 2022 Januari awal sampai bulan September. Itu perkara kasus yang tahun 2022. Oh, berarti nggak sampai lama ya? Enggak sampai setahun. Berapa bulan Itu doang ya? itu perkara kasus polisi nembak ajudan. Ah ya, paham. Iya. CS ya. Iya.
itu jadi kasusnya dia naik. Jadi bos-bos ini pada ketar-ketir nih, nggak ada yang backing. Nggak hanya backingan ya. Iya. Oke. Nggak ada yang backing. Kerasa umum yang kayak gitu. Iya. Akhirnya ketar-ketir. Ketar-ketir nih, nggak ada yang backing. Akhirnya dirumahkan ya. Enggak di rumah, pindah Pindah kemana? pindah keluar negeri, Ke Kamboja. ke Filipina. Kalau waktu itu sih website saya ya, ke Filipina, kota Filipina. Makati. Iya. Nggak ikut. Saya mau ikut waktu itu, cuman izin sama orang tua ke bapak saya. Mungkin feeling apa gimana nggak ngizin. Oh gitu. Padahal saya pengen banget ikut. Tapi orang tua tahu kamu kerja judal di sana. Mungkin dari segi gaya hidup berubah drastis, ya kan? Gaji tidak juta sebulan. Ya kan? Waktu itu gimana gaya hidupmu? Ya mungkin ya sering poya-poya lah, sering poya-poya gini segala macam, jajan ini itu gampang, ya kan? Nggak butuh pakai acara susah. Itu mungkin dia tahu nih, ini anak nyari duitnya caranya nggak bener nih. Kata feeling orang tua. Background orang tua apa? Background orang tua nggak ada background apa sih sebenarnya. Maksudnya pedagang atau pegawai swasta? Pegawai atau- swasta. Tapi bisa paham ya tentang Paham. dunia begitu ya. Dia paham, cuman nggak main nih. Dia paham. Iya. Akhirnya ketahuan juga. Bagaimana? Ketahuan pas udah selesai. Udah selesai. Pas udah selesai udah pada pindah tuh semua. Akhirnya dia tahu. Terus, Maaf, rekeningmu gimana tuh yang depak? itu langsung saya blokirin. Langsung saya tutup rekening semua. Caranya gimana? Saya sendiri datang ke bank. Data ke bank terus apa? Permohonan apa di sana? Permohonan tutup rekening. Pasti ditanya alasannya apa? Paling alasannya ya udah nggak dipakai rekeningnya gitu. Udah nggak dipakai rekeningnya. Masyarakat. Ya kan udah nggak dipakai rekeningnya, takutnya ada saldo masuk apa gimana nanti. Iya. Saldonya nggak bisa ditarik apa gimana, mending ditutup aja. Tapi kamu bawa apa di sana kalau mau nutup rekening itu? Kan bukunya ke ATM segala macam udah diambil. Itu dibalikin Dibalikin sama bos. Oh iya? Iya. Oh. Cuman buku tabungan aja sih, buku tabungan sama handphone bankingnya aja. Handphonenya dari mana? Dari bos? Dari bos. Dibalikin. Dikasih itu. Dikasih. Handphone itu. Iya. Handphone jelek kali ya. Handphonenya biasa lah. Iya. Oh, kooperatif sekali bos Anda. Kooperatif. Ya? Oke. Nggak begitu kejam sih, malah kooperatif deh. Oke. Berapa orang yang pergi ke Filipina waktu itu? Dari 30 orangan mungkin yang berangkat sekitar ya mungkin 20 sih, nggak sampai 20. Oh enggak. Iya, Oh enggak sampai hampir setengah lah ya. hampir setengah. Berangkat ke sana. Setengahnya lagi apa alasannya nggak ikut ke sana? Ya mungkin karena Kalau dirimu kan izin gitu. Nah, kalau yang lain? ya mungkin karena nggak bisa ninggalin orang tua di sini apa gimana. Terus juga mungkin nggak tahu deh. Mungkin lebih nyaman di sini, kerja di sini daripada kerja di luar. Kayak gitu. Dulu sempet sih pernah mau direkrut ke Kamboja. Saya Oh, ada perusahaan lain. ada website lain. Apa tawarannya apa? Rekrutan kayak mau direkrut kayak gitu. Saya di daerah Cengkareng tapi nggak di daerah Tanjung Duren. Iya. Dia jadi kayak modelan HRD gitu. Dia nanti kayak modelan apa ya? Kayak penyalur lah. Oh, yayasan. Iya, penyalurnya. Penyalur orang nih, ini ada orang nih mau kerja, kirim ke Kamboja. Kayak gitu. Dikirim ke Kamboja. Saya mau kerja itu aja. Padahal ke Kamboja ya. Saya udah izin, Pak, ini kerja ke Kamboja, ya kan. Kerja benar. Udah bohong padahal. Udah bohong ke orang tua. Kerja ke Kamboja. Tetap yang namanya orang tua feelingnya kuat banget. Ya udah nggak dikasih. Itu banyak tuh rekrutan yang buat
dikirim ke kampung di daerah Cengkareng. Mereka bergerak di platform apa biasanya untuk mencari orang-orang yang mau kerja di sana? Di OLX tuh. Oh, LX banyak ya? Ada kan yang jasa lowongan kerja itu di aplikasinya. Itu biasanya dia ngiklanin. Iklanin. Apa isinya biasanya itu? Jasa iklan kemana gitu? Dia tawaran kerja di luar negeri, jenjang karir ini lah segala macamnya, pokoknya dimingin-mingin apalah gitu. Kerja apa? Restoran mungkin? Ya mungkin restoran kayak gitu, padahal nyampe sono mah enggak. Udah dijelasin, pas dijelasin ketemu rekrutannya itu, kita kerja di Kamboja gini segala macamnya, di perusahaan di online segala macamnya. Pas ketemu rekrutannya, tapi di iklannya beda lagi. Iya. Kalau keluar negeri kan butuh paspor ya, Iya. visa gitu. Tapi ditanggung Sama itu yang ngerekrut. sama orang yang rekrut. Udah diatur semua. Udah diatur, ditanggung. Kita cuma modal KTP, kakak, akte lahir, udah nembak paspor. Emang pas loh. Iya. Jadi. Langsung jadi. Oh, berarti ada ini berarti di imigrasi itu ada orang-orang Iya. orangnya situ ya. Iya, Ya, bikinin gua paspor 50 nih gitu. iya dia gitu. 30 orang nih mau berangkat. Iya, langsung jadi. Cepat ya di Indo ya kalau pakai Cepet. duit ya. Cepet. Kalau di Indo belum ada tawaran lagi. Bukan nggak ada lagi, emang nggak ada. Oh, udah nggak ada. Udah nggak ada. Oh, ada. Emang udah nggak ada. Kalau misalkan emang ada tuh orang nekat buka website di Indo, itu langsung ke detect ke cybercrime orang polisi. Wih, sekarang cybercrime-nya udah canggih ya. Udah canggih, udah cepet banget ngedetect. Udah bisa ngendus Iya. ini. Oh, berarti teknologi udah canggih sekarang. Udah cepet banget. Udah nggak bisa buka website di sini, jadi harus di luar. Kayak gitu. Server luar berarti. Server luar. Berarti memang banyak sekali ya teman-teman kita di sana ya. Banyak banget. Itu teman saya yang pas berangkat ke Filipina aja masalah apa ya? Ya sama mungkin kasusnya nyolong maling gitu macam. Terus apa Sampai akibatnya? puluhan juta. Dia kabur. Setelah nyolong kabur. Enggak, dia sebenarnya bukan pelaku utama. Mungkin karena tekanan dari bos, disuruh ngaku ini segala macamnya, dia stres apa gimana, ya kan? Dia kabur ke KBRI. Wih. Kedutaan Besar Indonesia minta pulang. Oh, hanya pulang. Dipulangin. Dipulangin sama KBRI ya. Dipulangin KBRI. Dipulangin kayak gitu. Banyak sih cerita kayak gitu. Berarti zaman 2021, 2022, zaman Covid ya. Iya. Waktu si S ketangkep itu sebelum ketangkep itu wah. Itu udah Di Indo tuh mantap sekali itu ya. bebas banget. Bebas banget ya waktu itu. Bebas banget. Di apartemen, di hotel, di Iya. mana, di ruko-ruko ya. Dulu pernah dipindahin kantor di daerah Ruko, daerah Muara Karang. Muara Karang terus Iya, dari situ ya. iya. Di tengah-tengah masyarakat kayak gitu. Orang nggak ada yang tahu itu kantor apa. Iya. Tapi yang pulang pergi banyak. Iya, yang keluar masuk itu Ruko banyak. Nggak ada yang Oke. tahu. Padahal itu kantor telemarketing. Telemarketing. Telemarketingnya banyak. Bisa sampai di atas 50 orang. Waktu di ruko-ruko waktu itu pernah nggak ada yang datang-datang gitu? Enggak. Nggak Karena ada yang jaga. Di mana yang ada yang jaga? Di rukonya. Di rukonya. Dari apa yang jaga? Aduh, boleh. Dari instansi. Iya, ke instansi. 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 Bukan apa orang-orang biasa. Bukan. Instansi. Dulu ya. Dulu ya. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak berani. Udah nggak berani sekarang. Mantap ya presiden kita nih. Oke. Terus apa tantangannya setelah keluar dari sana gitu? Ya paling tantangannya ya kita susah lagi gitu. Susah lagi nyari kerja. Lapangan kerja susah ya. Iya, Kan udah pernah dapat gaji 6 juta, 5 juta gitu. ya biasa megang duit gede nih, megang duit duit kecil. gede. Itu biasanya kayak gitu. Cuman ya nyari kerja di sini cuma kuat 3 bulan.
keluar lagi nyari lagi, cuman kuat 2 bulan keluar lagi nyari lagi. Setelah kerja dari sana memang ada tempat pernah masuk kerja apaan? Ya mungkin kayak model-model kayak resto aja sih Om. UMKM kayak gitu. Wah, tapi kan gajinya nggak seberapa, apa paling 500.000 sejuta Iya, iya gitu. segitu. Ya kan? Iya. Gimana bisa hidup? Ya mungkin ya kita nyukupin aja ya. Bapak kan juga masih kerja itu segala macam. Jadi saya menuhin kebutuhan saya sendiri. Mungkin bapak saya nanggung sekian banyak kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Lulusan apa? SMK penerbang loh malah. SMK? Penerbang. Penerbangan. Keren ya. Iya. SMK penerbangan. Iya. Yang diajarin waktu itu? Ya ini teknik rangka pesawat dan mesin. Airplane and power plane. Dan itu ilmumu kok canggih sekali tuh. Iya. Bagus. Tapi memang nggak ada industrinya di sini. Bagaimana? Nggak ada tempat kerja begitu? Sebenarnya sih ada kuliahnya Waktu ada. magang-magang dulu nggak langsung direkrut. Tempat kuliahnya ada sebenarnya. Buat kuliahnya ada. Itu kan biaya tinggi. Cuman saya nggak bisa buat melanjutin. Dulu juga sempat ada rekrutan dari lulusan angkatan saya itu SMK. Yang ikut rekrutan cuma 10, yang lolos cuma 3 termasuk saya. Itu dimintain uang buat pendidikan Iya. Sama agensi. sama agensi dari maskapai lain. Oke. Iya. Jadi gimana ini? Tawaran-tawaran di luar kan udah nggak boleh tuh sama orang tua. Mm-mm. Tapi masih banyak ya. Kalau di luar ya. Kalau di luar masih banyak sih kayaknya. Yang masuk maksudnya yang buka apa namanya? Buka lowongan di OLX masih banyak. Udah enggak, yang di OLX udah enggak, cuman kayaknya dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Buat nawarin, lu mau kerja enggak? Tapi di Kamboja nih segala macam jadi ini. Dari mulut ke mulut aja. Udah enggak kayak barbar banget gitu. Maksudnya yang iklanin di kayak di Facebook lah atau gimana lowongan kerja. Atau di Instagram gitu enggak. Udah enggak. Paling kayak ke mulut aja. Yang sudah kerja di sana gitu. Biasanya kalau yang udah kerja di sana dia pulang, dia nyari orang nih. Oh bisa pulang ya? Iya. Misalkan udah kerja berapa tahun, udah 1 tahun, biasanya dapat cuti itu dia. Dapat cuti sekian? Mungkin lama? 12 hari. 12 hari. Iya, 12 Nah, hari. akhirnya nyambi jadi agen. Iya, Nanti nyari orang deh. oke, berarti nanti ada fee-nya tuh. Ada fee-nya pasti. Biasanya berapa tuh per kepala itu? Per kepala di hargain berapa ya? 1,5 juta apa 2 juta gitu. Wih, 2 juta gede, Bos. Gede. Dikali 50 orang. Gede. Waktu itu saya ditawarin kayak gitu sih, lu Jadi agen. nggak usah Kamboja, jadi nggak usah, agen aja jadi agen bisa. aja, udah nyari orang gitu. Saya ngirim ke sana. Ada dapat pernah orang ngirim? dapat 3 orang, 3 orang, berarti 6 juta. 6 jutaan. 6 juta. Cara lo marketingin itu gimana? Ya paling ngomong ke teman-teman aja sih, teman nongkrongan. Nongkrongan. Teman Tapi- nongkrongan. Dulu tapi kan lu udah- masih suka nongkrong apa gimana. Tapi lo jelasin cerita judi di sana. Jelasin. Mau dia. Mau. Karena tergiur dengan gajinya. Gajinya tinggi. Iya. Sama nggak apa lebih tinggi di sana? Lebih tinggi di sana. Oh ya? Iya. Berapa? Bisa belasan juta, Om. Gimana nggak bangun sih? Kerja jadi tukang kurir di sini cuma berapa? 500.000, berapa juta? Bisa belasan juta, Iya. apalagi belum bonusnya. Ada bonus lagi. Ada bonus lagi. Hmm. Itu biasanya enggak sih, per 6 bulan kalau misalkan di luar ya, per 6 bulan atau akhir tahun tuh biasanya ada bonusnya. Kalau kerja di luar ya, kalau misalkan keterima di luar. Iya, Gitu. iya. Akhirnya lu udah berhasil memberangkatkan 3 orang. 3 orang. Itu maksudnya nyari doang ya? Nyari aja. Nyari doang. Nanti yang proses ke migrasi, paspor segala macam ada orang Ada lagi. orang lagi. Ada orang lagi. Misalnya udah apa nih? Ada Adi misalnya. Terus ada Asep Iya. sama Ujang Iya. misalnya. Ini dapat nih, lu kasih kemana? Kasih langsung ke bos ya. Ke bosnya. Langsung ke bos ya. Ke rekrutan ini. Bukan bos yang kali itu. Rekruter Bagian rekrut. bagian si rekrutnya. Bos mah nggak mau Bawa ngurusin. bawa orang ya kan. Bawa Iya. orangnya ke rekruter nih, ada nih
3 orang mau kerja ke sana. Oh ya udah, tinggal aja di sini, nanti dijelasin lagi keperluannya apa aja yang dilengkapin nanti. Data-data KTP, Iya. akta, KK gitu. Iya, itu yang megang semuanya rekruter. Nah, Akhirnya diproses lah itu. diproses semuanya. Nanti tinggal di hotel Lah segala hotel bandara Iya. Soekarno-Hatta. Iya, Akhirnya diberangkatin. Ada nggak yang gagal gitu? Wah, paspor gue ditolak misalnya. Oh itu pas di itu tuh pas pindahan ke Filipina tuh ada tuh temen 1 atau 2 Heeh. dia Yang lu apa teman lain apa yang lu kirim? enggak, teman lain itu dia gagal tuh di imigrasi sana di Migrasi mana? Filipina. Oh, Dia mau masuk nih, Soekarno-Hatta berhasil nih. Soekarno-Hatta dia udah berhasil, udah keluar, udah dari, tek dari Soekarno-Hatta ke terbang ke Filipina langsung. langsung. Oke. Dari Iya. Filipina Di Filipina dia gagal masuk karena kan tinggal keluar. iya, karena ininya bahasanya dari logatnya. Dia Logat. kan gak wawancara lagi Di mana wawancaranya? di kantor imigrasi bandara. Oh, ada wawancara. Dia mau ngapain di sini? Oh iya. Mau kerja apa mau cuma wisata doang? Karena paspor wisata, bukan paspor kerja. Ya. Belum paspor kerja. Ya, terus jawabnya? Ya jawabnya ayo dia gitu gugup lah bagaimana, nggak meyakinkan. Kenapa gitu. nggak ngomong? Pasti di briefing juga tuh kalau ditanya sama imigrasi nanti bilang aja mau jalan-jalan gitu. Iya, padahal udah di briefing. Terus? Udah di briefing, emang dasar orang yang gugup ketemu orang apa gimana. Ya gagal dia. Jadi terlantar di sana. Maksudnya nggak dibantu keluar gitu? Dibantu keluar setelah beberapa hari. Iya. Sama bosnya? Iya. Langsung ditemuin orang imigrasi di sana. Iya. Ya itu orang gue itu. Iya. Keluarin gitu. Dikeluarin terus dibawa pulang lagi ke sini. Ke Indonesia. Heeh. Lu ngapain? Dibawa pulang lagi ke sini. Soalnya udah nggak bisa. Sama siapa yang bawa pulang? Si bosnya. Jatuhnya kan deportasi. Iya deportasi tapi keluar duit dong dia. Keluar duit. Gagal dong. Udah Ya. keluar duit gak dapat SDM. Nggak dapat. Iya. Jatuhnya deportasi. Dia deportasi balik lagi ke sini, dipulangin udah nggak kerja lagi. Udah Yang nggak lolos, bisa. oke. Yang lolos itu kan paspor itu kan apa? Paspor mah berlaku lama sih paspor. Lama. Visanya kali visa ini. Bisa kerja. Visa apa namanya tuh? Kalau ke Filipina pakai visa gak sih? Enggak sih, modal paspor doang kayaknya. Paspor doang. Kalau Waktu itu modal paspor doang, paspornya juga paspor wisata. emang ada paspor wisata? Ada buat liburan doang, paspor liburan. Kalau paspor kerja beda. Beda. Izin buat kerjanya kan beda lagi. Oh ada izinnya. Oh iya. Iya. Kalau paspor, iya gue pernah keliling-keliling sih. Iya. Cuman itu emang mau jalan-jalan doang sih. Gue gak ada surat izin apa. Ya, kalau izin buat kerja di situ kan beda. Ada bawa izin. Ada lagi ngurusnya di sana. Kalau buat jalan-jalan mah bebas ya. Bebas. Tapi sekian udah beberapa bulan nanti dibikin kayak apa ya? Kayak KTP begitu jadi warga negara sana. Oh iya? Iya. Jadi warga negara sana? Iya. Dibikin KTP-nya. Oh bisa. Bisa. Apa sih nggak bisa? Kalau udah kebanyakan duit. Iya ya. Iya. Jadi double ini dong negara dong. Iya. Dua kewarganegaraan Filipina sama Indonesia. Negaraan. Oh, kayak domisili kali ya. Domisili sementara kali situ. Enggak. Tetap. Benar-benar kayak KTP. Kan saya tetap komunikasi nih lewat WhatsApp itu teman saya yang berangkat. Ger, gue di apa nih? Gue dibikin KTP kayak modelan KTP begini. Lah, iya. Lah ini mah disuruh tinggal di sono, ngaco. Saya bilang gitu. Ini sudah tinggal di sono. Udah jadi warga sono, bukan warga Indonesia. Saya gituin. Kalau pulang nanti gimana? Dia mau pulang tinggal pulang. Sebagai warga Indonesia, warga kewargaan Indonesia. masih ada paspor. Masih ada paspor. Masih ada paspornya. Canggih sekali. Itu negara ya. Masih ada. Oke.
Jadi yang menahan dirimu nggak ke sana menerima itu cuma orang tua. Cuman orang tua. Hmm. Kalau nggak kehalang orang tua, mungkin saya udah berangkat ke sana. Ke dirimu sudah frustasi di Indonesia ini nggak ada pekerjaan. Iya. Jadi tukang kurir, jadi tukang packing. Apa aja udah dirasain dong. Tapi emang nggak bisa mencukupi hidup. Nggak bisa. Jauh banget. Oke, berarti apa yang mau disuarakan ke pemerintah untuk teman-teman yang biar nggak kesana ini harus apa? Kalau bisa, ya jangan putus asa dulu deh. Jangan putus asa dulu, ngambil keputusan terlalu cepet. Kayak kerja langsung berangkat ke sana, belum berangkat ke sana ya kan. Kita kan belum tahu nih. Di sana kita diapain? Oke. Ya kan. Kita di sana dikasih makan apa, kita kan belum tahu. Gitu loh. Jadi jangan gegabah. Langsung ucuk di sini susah nyari kerja. Gua bodo amat, gua kerja ke luar negeri, ke Kamboja lagi gini segala macam. Yang penting gua udah cepet dapat kerjaan tanpa syarat ini segala macam. Dapat duit cepet juga. Ya kan? Tidak mementingkan ini keselamatan Iya. gitu. Nggak Karena penting. nggak ada jaminan di sana Nggak selamat. ada. Oh, ada yang mati atau bagaimana? Ada. Ada yang sakit atau apa gitu? Balik ke sini aja yang organnya hilang aja banyak. Oh, ada yang begitu. Oke. Banyak. Gak percaya. Banyak. Ya, di berita-berita ya. Ya maksudnya ini kalau ada tawaran mau ke sana? Mikir lagi 2 kali. Buat Mikir. apa? Ya buat apa dulu? Itu buat judul. Ya buat judul. Udah. Duitnya muter aja udah palingan di situ-situ lagi. Ada nggak teman-teman lu yang udah kaya gitu, maksudnya yang udah bertahun-tahun di sana terus pulang? Enggak, biasa aja malahan. Kayak perekonomiannya dia biasa aja malahan. Oh, uangnya kemana? Dia boros di sana. Oh, emang biaya hidup tinggi sih. Bukan biaya hidup tinggi gimana ya? Emang dasar orangnya yang boros. Ya boros-borosnya beli apa? Beli makanan mau. Ya mungkin jajan apa gimana, dia poya-poya kan dengan perempuan apa gimana kan kita nggak tahu. Oh ya, setahu gua di Kamboja itu Di bebas Kamboja ya. kan bebas. Iya. Ya kan? Orang yang boros. Tapi ketika dia balik ke sini ya jadi orang biasa aja. Tapi dilihat orang sini dia balik dari Kamboja, wah duitnya banyak nih, wah. Padahal mah kagak ada duitnya. Kagak ada duitnya. Iya, kayak nggak berkah ya. Iya. Padahal gajinya 15 juta sebulan ya. Gede padahal sana. Iya. Berarti dirimu udah nggak mikir lah ke sana ya. Mikir ke sana. Kalau misalkan saya ke sana, pasti saya ke bawah. Pasti terbawa lingkungan di sana. Terbawa lingkungan. Berarti sekarang kita putuskan saja ya. Mana yang kamu pilih? Bekerja di Indonesia atau di sana? Saya mending kerja di sini. Tapi kan gajinya kecil. Nggak masalah. Yang penting gaji kecil, yang penting saya masih bisa makan. Gitu aja. Masih bisa makan buat saya ngerokok atau buat saya ngos kemana-mana. Kayak gitu juga masih bisa buat nabung. Biasanya kayak gitu sih. Insya Allah yang namanya kerja ya ibarat kita dapat penghasilan kecil, kita jalanin dengan tulus. Itu berasa gede om, benar-benar nanti pas di tabungannya pasti berasa gede. Oh, karena uangnya benar ya. Iya, dirimu aja gajinya 6 juta. Sekarang dia jadi apa itu? Apa? Waktu kerja berapa bulan? Hampir 6 bulan. Berapa tuh? Itu gaji pertama. 6 bulan. Emang seterusnya nggak 6 juta? Seterusnya malah nambah. Sampai 7 sampai 8. Apa yang sudah kebeli? Wah, motor om. Motor 2. Wih, keren deh. Motor 2. Tapi sekarang motornya masih ada? Wah, udah nggak ada, habis. Kok bisa gitu ya? Iya. Jadi kayak uang setan dimakan jin ya? Iya, uang setan dimakan jin. Padahal itu uang asli. Uang asli. Motornya hilang. Motornya dijual karena kebutuhan. Kok kayak aneh ya? Sama kayak temanmu juga itu, balik ke Indo dia orang biasa ya? Iya. Bonusnya itu bisa sampai belasan juta. Gak ada satupun yang berhasil menabung sampai banyak. Enggak tuh. Beli Enggak. tanah, bikin warteg gitu, enggak ada. Enggak.
Enggak, benar-benar enggak ada. Berarti memang kesimpulannya uang yang didapatkan dengan cara yang tidak benar itu juga bakal hilang sendiri ya. Bakal hilang sendirinya secara pelan-pelan. Oke, berarti benar tadi peringatanmu ke teman-teman. Pikir 2 kali berarti waktu ke sana ya. Iya. Karena gak ada sejarahnya orang jadi kaya ya. Iya. Yang main judol sama yang kerja di judol itu gak ada ceritanya kaya ya. Nggak ada ceritanya buat jadi orang kaya, nggak ada. Itu dengar-dengar juga bandar-bandar itu juga tragis juga. Ada yang setruk. Iya, ada. Iya. Salah satu bukan bos gede ya. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak supervisor begitu. Dia sakit. Sakit diabetes. Kakinya nih amputasi. Iya, dipotong. Waduh. Berarti Bener. lu percaya karma berarti? Percaya? Ada ya kan? Ada aja pasti balasannya. Ih, merinding. Ada aja pasti balasannya. Emang mungkin buat pertama kali kita dikasih enak, gitu segala macam dikasih enak terus, ya kan. Tapi ketika udah mulai kesininya tuh kayak udah mulai down apa gimana, itu udah mulai berasa Om. Motor hilang satu, barang-barang hilang satu, ya pelan-pelan hilang. Itu tandanya nggak berkah ya? Iya. Kejual semua buat kebutuhan ini segala macam. Iya. Kalau yang udah pernah jadi admin operator judol itu pada main gak sih? Ada yang main, ada yang enggak. Kenapa main? Dia penasaran. Dia penasaran. Kan dia yang ngatur. Dia pernah ngatur kemenangan orang. Dia nggak tahu deh kenapa begitu. Dia penasaran main di website kita juga. Kan kata saya, ngapain main di website kita? Website yang lainnya aja. Udah tahu di sini diatur. Ngapain masih di situ? Dia penasaran kayak gitu. Akhirnya dia main-main begitu. Dia berani nyolong. Dia pura-pura jadi pemain. Iya. Dia menangin diri sendiri. Iya. Kayak gitu. Iya. Berarti ini memang PR buat pemerintah dan pengusaha juga ya di Indonesia ya, untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Iya. Kayak di Subang itu ada pabrik BYD namanya, itu butuh banyak pekerja tuh. Ya. Itu gajinya juga tinggi-tinggi tuh, 5-6 juta itu. Pabrik loh, bener ya. Pabrik ini mobil ya. Pabrik mobil baru buka gitu. itu. Berbuka itu. Berarti memang pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan banyak ya. Harus. Biar teman-teman kita nggak kesana ya, benar gitu ya. Iya. Skill mah udah banyak ya. Lu aja skillnya lapangan pesawat terbang. Iya. Apalagi coba. Ya gitu loh. Ya. Persyaratan sih, jatuhnya sih persyaratan buat kerjanya yang bikin ribet. Oke, terakhir pesan-pesan lo buat pemain judol yang nggak mungkin menang sama teman-teman lo yang udah di sana atau yang mau ke sana mungkin. Ya, Apa coba pesan-pesan yang positif? Pesan-pesannya buat pemain aja deh. Buat pemain itu, lu main itu sebenarnya nggak ada yang namanya menang atau kalah, semuanya itu di setting. Ya, terus juga yang namanya kaya dari judi itu nggak ada sama sekali. Bahkan lo sendiri yang nyeting waktu itu. Iya, nggak ada yang sama sekali kaya dari judo atau judi apapun. Judi apapun nggak ada yang bisa kaya. Poker, slot, bola nggak ada itu. Nggak ada. Gitu. Kalau bisa kita ngejauhin. Kalau bisa kita ngejauhin. Carilah kegiatan positif yang lainnya, yang produktif gitu, yang menghasilkan. Iya. Kayak gitu. Terus teman-teman lo yang udah di sana atau yang mau berangkat ke sana nih, Kalau yang mau pasti ada karma nanti. ya kalau misalkan yang udah terlanjur banget ke sana, ya udah jalanin aja. Jalanin aja dulu, jangan muluk-muluk. Iya. Jangan muluk-muluk mau minta apa kayak gini segala macamnya. Yang penting selamat dulu aja deh. Selamat dulu nyawanya. Selamat aja dulu deh nyawanya sampai pulang. Iya. Sampai pulang ke Indo ya kan. Kalau soal uang kok nggak ada yang beneran kaya ya, padahal gajinya tinggi-tinggi ya. Nggak ada. Kayak lu motor 2 hilang juga ya. Iya. Seramnya. Berarti mau jadi pemain, terus menjadi operator, bahkan mau jadi bandar, itu pun tragis juga ya. Tragis banget. Ih, seram. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Iya. Histeris gue.
Kinjun Podcast.